Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang interval fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau stasioner. Jadi kita akan bahas dulu tentang definisi dari fungsi naik. Jadi fungsi naik ini adalah fungsi fx dikatakan naik dalam interval i. Jadi ada batasan intervalnya. Jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 X1-nya kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Kemudian, jika definisinya fungsi turun adalah fungsi Fx dikatakan turun dalam interval I jika untuk setiap X1 dan X2, X1-nya ini kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2. Jadi perbedaannya ada di Fx1 kurang dari fx2 dan fx1 lebih dari fx2. Itu perbedaan dari fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian perhatikan gambarnya. Jadi kalau yang berwarna merah itu gambarnya adalah fungsi naik. Karena x1 dan x2 nya kurang dari, kemudian fx1 kurang dari fx2. Kemudian yang berwarna biru itu adalah fungsi turun. Jadi bisa dilihat di grafik X1 kurang dari X2, namun Fx1-nya dia lebih tinggi dari Fx2. Jadi dikatakan fungsi turun. Kemudian di situ ada titik puncak dan juga titik puncak yang ada di lembah. Itu dinamakan fungsi diam atau stasioner. Nah, dari ilustrasi grafik ini kita akan menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasionernya menggunakan turunan. Jika f aksen x-nya lebih dari 0, turunan fungsinya lebih dari 0, maka kurvanya dalam keadaan naik. Namun jika f aksennya kurang dari 0, maka kurvanya akan turun. Nah, jika f aksennya sama dengan 0, maka fungsinya tidak naik dan tidak turun atau kita kenal dengan fungsi stasioner sebagai titik stasioner. Jadi yang kita garis bawahi adalah jika fungsi naik itu turunannya lebih dari 0, jika fungsi turun itu turunannya kurang dari 0, dan juga untuk mencari stasioner itu turunannya sama dengan 0. Kita akan membahas kesimpulan dari grafik yang ada pada tampilan sebelumnya. Diberikan fungsi y sama dengan fx. Jika turunannya lebih dari 0, maka kurvanya selalu naik. Jika turunannya kurang dari 0, kurvanya selalu turun. Dan jika turunannya sama dengan 0, dia adalah stasioner. Nah, di sini ada tambahan. Jika turunannya lebih dari sama dengan 0, maka artinya fungsinya tidak pernah turun. Jika turunannya kurang dari sama dengan 0, maka artinya kurvanya tidak pernah naik. Nah, kata-kata ini sering digunakan dalam soal, jadi perlu kalian pahami supaya kalian bisa menentukan pertidaksamaannya menggunakan sama dengan atau tidak. Perhatikan contoh soalnya. Jika ada fungsi gx, kita disuruh menentukan interval x agar gx selalu naik. Nah, langkah pertama, kita menurunkan fungsi gx-nya. Karena dia selalu naik, maka turunannya lebih dari 0. Kita turunkan, kemudian kita bagi 6. Semua dibagi 6, didapatkan x kuadrat min 3x plus 2 lebih dari 0. Nah, setelah ini kita faktorkan. Jadi kalian sudah harus bisa lancar memfaktorkan. Setelah kita ketemu faktornya, kita buat garis bilangan. Jadi untuk x min 2 itu akan menjadi x sama dengan 2 dan x min 1 itu akan menjadi x sama dengan 1.
Kemudian kita menentukan plus minusnya. Caranya, pilih salah satu titik. Saya ambil titik 0. Kemudian titik 0 ini kita substitusikan ke pemfaktoran. Hasilnya adalah positif 2. Nah, berarti letak titik 0 yang berada di sebelah kiri, maka positif, kemudian sebaliknya negatif, dan positif lagi. Jadi berselang-seling. Kemudian karena yang diminta adalah lebih dari, maka yang kita arsir adalah yang positif. Jika yang diminta kurang dari, yang diarsir adalah yang negatif. Jadi bisa kita simpulkan, interval X-nya yang membuat kurva GX selalu naik itu adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Diketahui fx, kemudian fungsinya tidak pernah naik. Kita diminta untuk menentukan nilai x-nya. Karena dia tidak pernah naik, maka turunannya kurang dari sama dengan 0. Nah, kita turunkan. Setelah itu, kita bagi 3 semua, maka didapatkan x kuadrat plus 2x kurang dari sama dengan 0. Setelah itu, kita faktorkan. Maka pemfaktorannya adalah x kurung buka x plus 2. Nah, di sini artinya pembuat nolnya, x-nya adalah 0 dan x-nya adalah min 2. Nah, jadi kalian sudah harus bisa menguasai cara pemfaktoran. Setelah kita ketemu x0 dan x min 2, kita buat ke garis bilangan. Jadi min 2, 0, nah kita pilih suatu titik di suatu daerah untuk mengujinya. Bisa min plus min, bisa plus min plus. Saya pilih titik 1, kita masukkan ke pemfaktorannya, didapatkan 3, berarti positif. Maka plus minusnya adalah positif, negatif, dan positif. Karena yang diminta kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang negatif. Jadi di sini bisa kita simpulkan, fungsi fx tidak pernah naik ketika x-nya berada di antara min 2 sampai 0. Kemudian contoh yang ketiga, nilai fungsi y dikatakan selalu turun, maka kita harus mencari nilai x-nya. Karena dia selalu turun, maka y aksennya itu adalah kurang dari 0. Nah, kita harus mencari turunannya. Karena bentuk fungsinya adalah U per V, maka kita harus mencari turunannya dalam bentuk U per V. Kita substitusikan ke rumus dari turunan U per V. U aksennya adalah 2X, V-nya adalah X min 1, kemudian dikurangi U-nya adalah X kuadrat plus 3, dan V aksennya adalah 1. Kemudian V kuadratnya adalah X min 1 kuadrat. Setelah itu kita operasikan, kemudian kita faktorkan yang atas, yang posisi pembilang kita faktorkan, didapatkan X min 3 dan X plus 1. Nah, kemudian pembuat nolnya, kita cari yang atas dulu. Kita buat garis bilangan. Pembuat nolnya adalah min 1 dan 3. Setelah itu kita substitusikan titik 0. Kita uji plus minusnya. Didapatkan positif, negatif, positif. Karena yang diminta kurang dari, maka yang diarsir adalah yang negatif. Kemudian yang bawah, X-nya tidak boleh sama dengan 1. Karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada satu batang lagi, yaitu posisinya di 1, di mana 1 ini tidak boleh masuk ke himpunan penyelesaian. Makanya di situ lubangnya terbuka. Nah, karena tadi himpunannya terletak antara min 1 sampai 3, maka yang diarsir adalah min 1 sampai 3, namun satunya tidak diikutkan. Jadi penulisan intervalnya adalah
X berada di antara min 1 sampai 1 atau X berada di antara 1 sampai 3. Kemudian contoh yang keempat, diketahui fungsi dx akan stasioner saat x-nya berapa. Nah, di sini kita akan mencari stasionernya menggunakan turunan dx itu sama dengan 0. Kemudian kita turunkan. Setelah itu kita faktorkan. Didapatkan x-nya 0 atau x-nya 1. Nah, ini sudah bisa menjawab soalnya karena nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 itu akan membuat fungsi dx akan stasioner. Kemudian soal yang kelima, titik stasioner dari fungsi gx adalah, nah yang kita cari adalah titik stasioner. Kita turunkan dulu gx-nya, setelah itu kita bagi 3 semuanya. Didapatkan x kuadrat min 1, setelah itu kita faktorkan, akan didapatkan x plus 1 dan x min 1. Karena yang ditanyakan adalah titik stasioner, nah titik stasioner ini adalah x, y. Kita sudah dapatkan x-nya, nah kita tinggal mencari y-nya. Jadi ketika x sama dengan 1, untuk mencari y kita substitusikan ke fungsi awal, ke fungsi gx. Jadi satunya kita substitusikan ke gx, maka didapatkan g1-nya itu adalah 1. Kemudian untuk x sama dengan min 1, kita substitusikan, didapatkan g min 1-nya itu adalah 5. Jadi kita mendapatkan 2 titik stasioner, yaitu titik stasioner ketika 1,1 dan min 1,5. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk dipelajari lagi materi-materi sebelumnya. Bisa cek di deskripsi untuk materi sebelumnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.